Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Kalau kalian baru gabung, nama aku Rina. Aku ini polwan, ya, polisi wanita yang kerjaannya nggak jauh dari tugas lapangan, patroli, dan yang pasti, sering banget kena dinas luar kota. Pangkatku masih rendah sih, baru Brigadir 2, tapi udah lumayan sering bolak-balik ke sana-sini. Kadang ke Jawa Tengah, kadang ke Sumatera, pokoknya di mana aja yang dibutuhin. Kerjaannya capek, tapi aku suka kok. Rasanya bangga gitu, bisa bantu masyarakat, meskipun kadang harus ninggalin keluarga berhari-hari. Ngomongin keluarga, suamiku namanya Mas Danu. Dia orangnya biasa aja, kerja di kantor swasta sebagai admin keuangan. Gaji lumayan lah, cukup buat biayain rumah tangga kami. Mas Danu ini tipe suami yang tenang, nggak banyak omong, tapi tanggung jawabnya oke. Kami nikah udah 6 tahun, dan dari situ lahirlah putri kecil kami, Naya. Umurnya baru 4 tahun sekarang, tapi ya ampun, lucunya nggak ketulungan. Rambutnya ikal panjang, matanya bulat kayak bola, dan suaranya pas nyanyi-nyanyi sendiri itu bikin hati meleleh. Setiap pagi, dia suka bangunin aku dengan pelukan, bilang, "Mama, ayo bangun, Naya lapar." Aku selalu ketawa, terus peluk dia balik. Naya ini seperti cahaya di hidupku, guys. Di tengah kesibukan kerja, dia yang bikin aku semangat pulang ke rumah. Tapi, cerita hidupku nggak selalu manis kayak gula. Beberapa tahun lalu, tepatnya 2 tahun setelah Naya lahir, Mas Danu bilang sesuatu yang bikin dunia aku jungkir balik. Aku ingat banget hari itu. Aku lagi di dapur, masak sop ayam kesukaan Naya, sementara Mas Danu duduk di meja makan, mukanya serius. "Rin, aku mau bicara sesuatu," katanya pelan. Aku mikir, apa ya? Mungkin soal kerjaan atau tagihan rumah. Tapi pas dia bilang, aku mau nikah lagi, aku langsung drop. Sendok di tangan aku jatuh, dan rasanya dada aku sesak banget. Apa? Nikah lagi? Sama siapa? Kenapa? Aku bombardir dia dengan pertanyaan, suara aku gemetar, air mata udah mulai netes. Mas Danu cerita panjang lebar. Katanya dia kenal Lila di kantor, cewek yang kerja di divisi marketing. Mereka dekat karena sering meeting bareng, dan lama-lama Mas Danu ngerasa butuh istri kedua. Alasannya klasik, biar ada yang nemenin di rumah pas aku dinas, biar Naya punya teman main, dan katanya ini sesuai ajaran agama. Aku marah besar, guys. Aku nangis seminggu nggak berhenti. Tiap malam aku peluk Naya sambil mikir, kenapa harus gini? Aku merasa gagal sebagai istri. Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Atau karena kerjaan aku yang sering ninggalin rumah? Emosi aku campur aduk. Marah, sedih, kecewa, bahkan takut. Takut kalau Mas Danu lebih sayang Lila, takut Naya diambil alih, takut rumah tangga ini hancur. Aku sempat pengen cerai. Serius, aku udah packing baju dan bilang ke Mas Danu, kalau kamu nikah lagi, aku pergi aja. Tapi dia nangis juga, memohon-mohon. "Rin, aku nggak mau kehilangan kamu dan Naya. Ini cuma tambahan, bukan pengganti." Lila juga datang ke rumah, minta maaf sambil nangis. "Kak, aku nggak mau rusak rumah tangga kakak. Aku cuma pengen bahagia bareng Mas Danu, tapi aku hormat sama kakak sebagai istri pertama." Aku lihat Lila, cewek muda, cantik, rambut lurus panjang, senyumnya manis. Awalnya aku benci dia, tapi lama-lama aku lihat dia tulus. Dia nggak sombong, malah bantu-bantu di rumah. Proses penerimaannya panjang banget, guys. Aku konsultasi ke ustaz, ke psikolog, bahkan ke teman-teman polwan yang punya pengalaman serupa. Mereka bilang, poligami itu boleh, tapi butuh hati yang lapang. Aku belajar ikhlas pelan-pelan. Setiap hari aku doa, minta kekuatan. Awalnya susah, tiap lihat Mas Danu telpon Lila, hati aku panas. Tapi lama-lama, aku lihat manfaatnya. Lila sering datang ke rumah, main sama Naya. Naya suka banget sama Tante Lila, karena Lila suka bawa mainan atau cerita dongeng. Satu hari, Naya bilang, "Mama, Tante Lila baik ya? Dia ajarin Naya gambar bunga." Aku senyum aja, meskipun dalam hati masih ada cemburu. Akhirnya, Mas Danu nikah sama Lila setahun lalu. Kami sepakat tinggal serumah, biar Naya nggak bingung. Rumah kami di pinggiran Jakarta,
Lumayan besar, ada 3 kamar. Aku di kamar utama sama Naya, Mas Danu gantian tidur di kamar aku atau kamar Lila. Awal-awal awkward banget. Sarapan pagi bertiga, aku duduk di sebelah Naya, Lila di seberang, Mas Danu di ujung. Kami coba ngobrol biasa, soal cuaca, soal kerjaan. Lila orangnya ramah, dia sering bantu masak atau cuci piring. Kak, biar aku aja yang masak hari ini, katanya. Aku jawab, enggak apa, Mbak, kita bareng-bareng. Lambat laun, kami jadi kayak saudara. Enggak ada drama rebut suami atau cekcok di depan Naya. Emosi aku sekarang? Campur aduk tapi lebih tenang. Aku masih sayang Mas Danu, dia tetap perhatian ke aku. Tiap malam, kalau dia tidur di kamar aku, kami ngobrol panjang soal hari itu. Rin, kamu capek ya hari ini? Aku pijitin dong, katanya. Aku ketawa, iya mas, tapi jangan kelewatan. Sama Lila, aku mulai deket. Kami pernah curhat-curhatan malam-malam pas Mas Danu lembur. Lila cerita masa kecilnya yang susah, ayahnya meninggal dini, makanya dia pengen keluarga yang hangat. Aku peluk dia, Mbak, kita sama-sama ya, jaga rumah ini. Rasanya aneh, tapi lega. Nggak ada lagi nangis sendirian. Naya yang paling bahagia. Dia punya 2, Mama, sekarang, meskipun masih panggil Lila, Tante. Pagi-pagi, dia lari ke kamar Lila, minta digendong. Lila seneng banget, Naya sayang, Tante bikin susu ya? Aku lihat dari jauh, hati aku hangat. Mungkin ini cara Tuhan bikin keluarga kami lebih kuat. Poligami versi damai, gitu deh. Nggak kayak di sinetron yang penuh intrik. Kami cuma orang biasa, coba jalani hidup sebaik mungkin. Tapi, guys, jujur aja, kadang masih ada hari-hari buruk. Misalnya pas anniversary pernikahan aku sama Mas Danu, Lila kasih kado buat kami berdua. Aku seneng, tapi dalam hati mikir, ini anniversary aku, kok dia ikut? Aku belajar kendalikan emosi itu. Aku meditasi, olahraga, atau curhat ke diari. Kerjaan sebagai polwan bantu banget, karena di sana aku fokus ke tugas, nggak mikir rumah. Teman-teman di kantor sering kasih dukungan. Rin, kamu kuat kok. Anakmu prioritas utama, kata Mbak Siti, senior aku. Hidup serumah ini punya aturannya sendiri. Kami bagi tugas, aku urus belanja bulanan, Lila urus laundry, Mas Danu urus tagihan. Malam minggu, kami makan malam bareng, nonton film keluarga. Naya duduk di tengah, pegang tangan aku dan Lila. Naya seneng ada mama dan tante, katanya polos. Aku peluk dia, air mata hampir jatuh. Emosi bahagia bercampur syukur. Jadi, begitulah awal mula cerita kami. Biasa aja, tapi penuh liku. Aku percaya, segala sesuatu ada hikmahnya. Kalau kalian punya pengalaman serupa, share di komentar ya. Mungkin bisa saling dukung. Hidup aku nggak selalu mulus-mulus aja. Kami serumah bertiga, berempat ya, sama Naya. Secukupnya damai, secukupnya cemburu, tapi aku udah belajar nerima. Tapi nah, cerita yang bikin aku sampai sekarang masih suka deg-degan kalau diingat, dimulai dari satu telepon biasa di pagi yang cerah. Pagi itu aku lagi sarapan bareng keluarga. Naya lagi asyik makan roti tawar selai coklat buatan Lila, sambil cerita-cerita soal mimpi semalam dia jadi putri duyung. Lila ketawarnya, wah, nanti tante bikin kostum duyung buat Naya ya. Mas Danu cuma senyum-senyum sambil ngopi, sesekali ngelus kepala Naya. Aku lihat pemandangan itu, hati aku hangat. Meskipun ada Lila, momen kayak gini bikin aku ngerasa kami masih satu keluarga utuh. Tiba-tiba HP dinas aku bunyi. Nomor dari kantor pusat. Aku angkat, halo, Brigadir Rina di sini. Suara di seberang serius banget. Rina, kamu dipilih untuk tim khusus pengamanan proyek infrastruktur di Papua. Berangkat lusa, durasi 3 bulan. Siap? Aku langsung diam. 3 bulan? Biasanya dinas luar aku paling lama 2 minggu. Papua pula, jauh banget. Sinyal susah, akses terbatas. Aku jawab pelan, siap, Pak. Tapi, boleh minta pertimbangan keluarga dulu. Dia bilang, nggak bisa, ini perintah mendadak dari atas.
Kamu salah satu yang paling kompeten di bidang pengamanan VIP. Aku matiin telepon, tangan aku gemetar. Meja sarapan yang tadi hangat, tiba-tiba rasanya dingin. Mas Danu nanya, "Kenapa, Rin? Muka kamu pucat." Aku cerita pelan, suara aku hampir hilang. Aku dinas ke Papua, 3 bulan. Lila langsung berhenti nyuapin Naya, matanya melebar. Naya yang polos malah bilang, "Mama pergi lama?" Naya ikut dong. Aku peluk dia erat-erat, air mata udah netes tanpa sadar. "Nggak bisa sayang, Mama harus kerja. Naya di rumah sama papa sama tante Lila ya." Di dalam hati aku langsung kes. Panik level maksimal. 3 bulan tanpa peluk Naya setiap malam, tanpa dengar dia nyanyi-nyanyi sebelum tidur. Aku bayangin dia nangis minta mama, aku nggak ada di sampingnya. Rasa bersalah langsung menyerang. Aku kan ibunya, tapi kerjaan ini bikin aku sering ninggalin dia. Apalagi sekarang ada Lila, aku takut. Takut Naya semakin lengket sama Lila. Takut selama aku pergi, ikatan mereka bertiga makin kuat, sementara aku cuma jadi penonton lewat video call. Malam harinya aku nggak bisa tidur. Mas Danu tidur di kamar aku, dia peluk aku dari belakang, bisik, "Rin, tenang aja. Aku sama Lila pasti jaga Naya baik-baik. Kamu fokus kerja sana." Aku balik badan, lihat matanya, "Mas, janji ya." Naya tetap tahu aku mamanya yang utama. Dia angguk, cium kening aku. Tapi entah kenapa, hati aku masih gelisah. Aku dengar dari kamar sebelah, Lila lagi nyanyi lagu Nina Bobo buat Naya. Suara Lila lembut banget, Naya pasti nyenyak tidur. Aku iri. Iri yang gak aku akui ke siapa-siapa. Besoknya aku packing sambil nangis-nangis. Aku masukin baju Naya yang baru dibeli, foto keluarga, bahkan boneka kesayangannya ke tas kecil buat dia ingat aku. Lila bantu aku lipat baju, dia bilang pelan, "Kak, aku janji bakal rawat Naya kayak anak sendiri. Kakak tenang aja kerja." Aku lihat mata Lila, tulus banget. Tapi di balik senyumnya, aku nangkap ada sedikit lega, atau aku yang terlalu paranoid. Aku peluk Lila, "Mbak, makasih ya. Aku percaya sama Mbak." Tapi dalam hati aku berbisik, semoga aku nggak salah percaya. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi. Naya nangis kejer pas aku cium dia terakhir kali. "Mama jangan pergi lama-lama ya. Naya kangen." Aku peluk dia sampai bajuku basah air mata dia. Mas Danu pegang pundak aku. "Rin, kamu kuat. Kami tunggu kamu pulang." Lila berdiri di belakang, gendong tas kecil Naya, senyum tipis. Aku melambai dari gate, hati aku rasanya tercerai-berai. Di pesawat, aku duduk dekat jendela, lihat awan putih. Air mata aku netes terus. Aku mikir, ini pertama kalinya aku ninggalin Naya selama itu. Biasanya kalau dinas seminggu, aku masih bisa telepon tiap malam. Tapi Papua? Sinyalnya susah, listrik mati-matian. Aku takut Naya lupa wajah aku. Aku takut Lila, yang tiap hari ada di samping Naya, jadi lebih dominan di hati anakku. Aku takut Mas Danu, entahlah, takut dia lebih nyaman sama Lila yang selalu ada. Twistnya mulai muncul pas aku udah di Papua 2 hari. Aku lagi di mes tim, sinyal baru nemu seadanya. Aku buka ada pesan dari Mas Danu, "Rin, Naya sehat banget. Tadi dia minta dibeliin sepatu baru, katanya mau mirip mama yang pakai sepatu dinas. Lila lagi ajarin dia gambar bunga." Ada foto terlampir, Naya duduk di pangkuan Lila, lagi pegang krayon, Mas Danu fotoin dari samping sambil senyum lebar. Mereka bertiga kelihatan bahagia banget. Aku senyum lihat foto itu, tapi, kok ada yang aneh? Lila pegang tangan Naya erat-erat, dan Naya nyenderin kepala ke dada Lila. Mas Danu lihat mereka berdua dengan mata yang, aku nggak tahu jelasinnya. Lembut? Sayang? Atau lebih dari itu? Aku zoom foto, perhatiin ekspresi Mas Danu. Senyumnya beda dari biasanya. Kayak senyum orang yang lagi puas banget sama hidupnya. Malam itu aku telpon rumah. Lila yang angkat. "Kak, Naya udah tidur. Tadi dia capek main." Aku tanya, "Mas Danu mana?" Lila jawab, "Lagi mandi, Kak. Nanti aku suruh telpon balik ya." Aku diam bentar, "Mbak,
Naya tadi bilang apa soal Mama? Lila ketawa kecil, dia bilang kangen Mama Rina, minta Mama cepet pulang bawa oleh-oleh. Aku lega sedikit, tapi suara Lila kok kayak lagi nyanyi-nyanyi gembira gitu? Kayak orang yang lagi seneng banget. Besok paginya, ada story IG Lila. Foto Naya lagi di pangku Lila di ayunan taman dekat rumah. Caption, hari ini cuma kita berdua ya sayang. Papa lagi kerja. Hah? Berdua? Mas Danu kan bilang kerjaannya santai selama aku pergi. Aku chat Mas Danu, Mas, kok Naya sama Mbak Lila doang? Mas kerja lembur ya? Balasannya lama banget datang, iya Rin, ada proyek dadakan. Tenang aja, Lila jagain Naya kok. Saat itu firasat aku mulai kuat. Bukan curiga besar-besaran, tapi kayak ada bisikan kecil di hati. Rina, selama kamu nggak ada, mereka lagi bangun dunia kecil mereka sendiri. Aku coba tepis pikiran itu. Aku bilang ke diri sendiri, Rina, kamu paranoid. Lila baik, Mas Danu tanggung jawab. Tapi emosi aku campur aduk. Takut kehilangan, cemburu yang mulai menyelinap, dan rasa bersalah karena nggak bisa ada buat Naya. Selama minggu pertama di Papua, aku kerja keras banget biar nggak mikir. Patroli pagi sore, rapat malam. Tapi tiap malam sebelum tidur, aku buka galeri HP, lihat foto-foto Naya. Aku nangis pelan di kamar mes. Aku doa, ya Allah, jaga hati anakku, jaga keluargaku. Semoga aku pulang, semuanya masih sama. Guys, aku nggak nyangka, 3 bulan yang aku kira bakal biasa aja, malah jadi titik balik hidup kami. Paniknya nggak cuma soal ninggalin Naya, tapi juga soal percaya sepenuhnya ke orang-orang di rumah. Aku percaya, tapi hati seorang ibu dan istri nggak pernah bohong. Sebelumnya aku cerita soal paniknya ninggalin Naya buat dinas 3 bulan ke Papua, sekarang aku mau cerita gimana komunikasi kami selama aku di sana. Awalnya sih biasa aja, bahkan manis banget. Tapi lama-lama, ada yang berubah pelan-pelan, dan itu bikin hati aku mulai gelisah. Minggu pertama di Papua, aku sibuk banget. Bangun subuh buat apel, patroli pagi, rapat sore, malam baru bisa istirahat. Sinyal di mes tim jelek parah, kadang harus naik ke atap baru nemu 2 strip. Tapi setiap malam, aku pasti usahain video call ke rumah. Pokoknya prioritas utama, denger suara Naya sebelum tidur. Hari pertama video call, Mas Danu yang angkat. Mukanya muncul di layar, senyum lebar. Rin, kamu sehat? Capek enggak? Di belakangnya, Naya lagi lari-larian sambil teriak, Mama. Aku langsung nangis bahagia. Naya rebut HP, mukanya gede banget di kamera. Mama, Naya kangen. Mama kapan pulang? Aku jawab sambil nyanyi lagu kesukaannya. Cepet sayang, Mama lagi kerja biar Naya bisa sekolah bagus. Lila muncul sebentar, melambai. Kak, Naya sehat banget lor. Makan lahap, tadi minta dibikinin pancake bentuk Mickey Mouse. Aku senyum, makasih Mbak Lila ya. Rasanya lega banget. Mereka bertiga kelihatan kompak, Naya ceria, Mas Danu perhatian. Beberapa hari berikutnya masih sama. Tiap video call, Naya cerita macam-macam. Hari ini main ayunan sama Papa, besok diajarin gambar sama Tante Lila, terus makan es krim karena nurut. Aku suka banget denger cerita kecil itu. Bikin aku ngerasa masih terhubung. Kadang Lila yang ambil alih HP buat nunjukin Naya lagi main apa. Lihat Kak, Naya lagi bikin gelang dari manik-manik buat Mama. Aku terharu, wah cantik banget, Mama pakai nanti ya. Lila ketawa, iya Kak, Naya bilang ini buat Mama Rina yang paling cantik. Hati aku hangat. Aku mikir, untung ada Lila. Kalau cuma Mas Danu doang, mungkin Naya bosan. Mas Danu juga sering cerita kerjaannya lagi santai. Rin, aku WFH lebih sering sekarang, jadi bisa full nemenin Naya. Aku seneng denger gitu. Bayangin Mas Danu lagi main bola sama Naya di halaman, atau baca dongeng malam-malam. Aku kirim foto-foto aku di Papua, pemandangan gunung, makanan lokal, tim kerja. Mereka balas emot senang, Naya bilang, Mama bawa oleh-oleh noken ya. Aku janji bakal bawa banyak. Tapi masuk minggu ketiga, mulai ada perubahan kecil yang aku rasain. Video call masih rutin, tapi kok semakin sering Lila yang hubungin duluan. Mas Danu bilang,
HP aku lagi dipakai Naya main game edukasi, jadi Lila yang telpon pakai HP dia. Aku sih oke aja, tapi lama-lama aku sadar, suara Mas Danu jarang banget kedengeran panjang. Biasanya cuma, Rin, aku sehat. Kamu gimana? Terus kasih HP ke Naya atau Lila. Satu malam, aku video call jam 8 malam. Lila angkat, mukanya cerah banget. Kak, maaf ya telat angkat. Tadi kita lagi mandi Naya bareng, lucu banget dia main gelembung sabun. Aku ketawa, wah seru dong. Terus Naya muncul, rambut basah, lagi pakai piyama motif unicorn. Mama, tadi Tante Lila ceritain dongeng putri yang punya 2 ibu peri. Naya suka? Aku diam bentar. 2 ibu peri? Aku tanya, emangnya ceritanya gimana sayang? Naya cerita excited. Putrinya punya mama satu yang kerja jauh, terus ada mama peri kedua yang nemenin di rumah. Akhirnya mereka bahagia bertiga. Lila ketawa di belakang. Iya Kak, dongeng buatan sendiri biar Naya seneng. Aku senyum di kamera, tapi dalam hati ada yang nyes. Kenapa harus dongeng gitu? Apa Lila lagi nyoba tanemin sesuatu di pikiran Naya? Aku coba tepis. Mungkin aku kebanyakan mikir. Tapi emosi aku mulai campur. Seneng karena Naya kelihatan bahagia, tapi takut kalau kebahagiaan itu nggak lagi butuh aku sepenuhnya. Aku sering nangis sendirian di kamar mes setelah video call selesai. Temen sekamar, Mbak Wulan, nanya, Rin, kenapa? Kangen anak ya? Aku cerita sedikit, dia peluk aku. Normal kok, ibu mana yang nggak takut anaknya lengket sama orang lain. Masuk bulan kedua, perubahannya makin kentara. Naya mulai panggil Lila, Mama Lila, bukan, Tante Lila, lagi. Awalnya aku kaget pas denger. Video call malam itu, Naya bilang, Mama Rina, tadi Mama Lila ajarin Naya masak telur dadar. Enak loh. Aku tanya pelan, sayang, kenapa panggil Mama Lila ya? Naya jawab polos, kan Mama Lila baik banget, sama kayak Mama Rina. Papa bilang boleh panggil gitu biar Mama Lila seneng. Aku lihat ke kamera, Mas Danu di belakang lagi senyum-senyum, nggak bilang apa-apa. Lila malah bilang, Kak, nggak apa-apa kok. Anak kecil kan gitu, biar dia nyaman. Aku jawab, iya mbak. Tapi dada aku sesak. Mama Lila? Aku yang ngandung 9 bulan, lahirin dengan operasi, susuin malam-malam, sekarang Naya punya 2 mama. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku buka chat lama sama Mas Danu, baca-baca pesan manis waktu kami pacaran. Air mata netes terus. Aku telpon Mas Danu tengah malam, jam 1 di Papua, jam 11 di Jakarta. Dia angkat ngantuk, Rin? Ada apa? Aku langsung nangis, Mas. Naya panggil Lila Mama. Mas bilang apa sih ke dia? Mas Danu diam bentar, terus bilang pelan, Rin, Lila kan memang kayak ibu buat Naya selama kamu nggak ada. Biarin aja, nanti kamu pulang dia balik panggil tante lagi. Jangan overthinking. Aku makin sedih. Mas, aku takut Naya lupa aku ibunya. Dia bilang, nggak akan, Rin. Kamu kan mama kandung. Aku sayang kamu. Tapi nada suaranya kok datar, kayak lagi buru-buru matiin telpon. Setelah itu, story IG Lila makin sering. Hampir tiap hari ada foto Naya, lagi piknik berdua ke taman, lagi beli baju baru, lagi tidur nyenyak di pangkuan Lila. Captionnya selalu manis, quality time sama anak kesayangan, atau seneng banget punya temen kecil seimut ini. Aku like semua, tapi tiap like itu rasanya kayak nusuk. Anak kesayangan? Temen kecil? Aku yang mana posisinya sekarang? Satu hari aku lihat story Lila, video pendek Naya lagi nyanyi lagu, Ibu, sambil peluk Lila erat-erat. Naya bilang di akhir video, buat Mama Lila yang paling baik. Aku post video itu berkali-kali, zoom muka Naya. Matanya berbinar banget, bahagia banget. Aku iri. Iri yang bikin dada aku panas. Aku chat Lila, Mbak, lucu banget Nayanya. Makasih ya udah jagain dia. Lila balas cepet, sama-sama Kak, Naya emang anak baik. Kakak tenang aja di sana. Tapi aku nggak tenang. Aku mulai ngerasa kayak orang asing di keluarga sendiri. Emosi aku selama bulan itu naik turun parah. Pagi-pagi kerja aku pura-pura kuat, senyum ke tim.
Malam hari nangis di bantal. Aku curhat ke diari, ya Allah, aku takut pulang nanti Naya lebih sayang Lila. Aku takut Mas Danu lebih nyaman sama dia yang selalu ada. Aku olahraga lebih keras, lari pagi di gunung biar capek dan bisa tidur. Tapi mimpi aku selalu sama. Naya lari ke Lila, panggil, Mama, sambil cuekin aku. Komunikasi masih jalan, tapi rasanya semakin jauh. Video call makin singkat, Naya cepat bosan, Lila bilang, dia capek main tadi. Mas Danu jarang ambil HP lagi. Aku cuma bisa lihat dari layar kecil, hidup mereka berjalan tanpa aku. Bahagia tanpa aku. Guys, aku nggak nyangka, komunikasi yang awalnya bikin aku kuat, malah pelan-pelan bikin aku rapuh. Firasat buruk mulai kuat, tapi aku masih berusaha percaya. Mungkin cuma karena aku jauh, kata aku ke diri sendiri. Video call yang awalnya manis, perlahan-lahan mulai bikin aku gelisah. Naya panggil Lila, Mama Lila. Story IG Lila penuh foto Naya dengan caption yang bikin aku nelen, dan Mas Danukot semakin jarang ngobrol panjang sama aku. Sekarang aku mau cerita gimana firasat buruk itu mulai muncul semakin kuat di bulan kedua dinas. Bukan cuma perasaan doang, tapi ada bukti-bukti kecil yang numpuk dan bikin aku susah tidur. Masuk minggu ke-6 aku di Papua, cuaca lagi sering hujan deras. Mes tim banjir kecil, sinyal makin payah. Tapi aku tetap usahain video call setiap malam, meskipun kadang putus-putus. Suatu malam, aku telpon jam 7.30 waktu Jakarta. Lama banget nggak diangkat, sampai aku hampir matiin. Akhirnya Lila angkat, napasnya agak ngos-ngosan. Kak, maaf ya lama. Tadi kita lagi main petak umpet sama Naya, seru banget sampai lupa waktu. Di belakang kedengeran Naya ketawa-tawa, Mama Lila ketangkep. Aku senyum di depan kamera. Seru dong. Mana Naya? Pengen lihat. Naya muncul, muka merah karena lari-larian, langsung peluk HP. Mama Rina. Tadi Mama Lila jadi hantunya, Naya takut tapi ketawa terus. Aku tanya, Papa mana sayang? Naya jawab polos, Papa lagi masak mie goreng buat kita. Katanya malam ini makan bareng sambil nonton kartun. Aku diam bentar. Mas Danu masak? Dia jarang banget masak kalau aku ada di rumah. Biasanya Lila atau aku yang urus dapur. Aku tanya Lila, Mas Danu lagi masak ya Mbak? Lila ketawa kecil, iya Kak, dia bilang pengen romantis gitu, masakin kita berdua, bertiga maksudnya. Kata, berdua, itu sempat keluar, terus buru-buru dibenerin. Aku pura-pura nggak denger, tapi hati aku langsung nyes. Romantis? Masak mie goreng buat Lila dan Naya, sementara aku cuma bisa lihat lewat layar buram. Setelah video call selesai, aku duduk di ranjang mes, pegang HP rat-rat. Aku buka galeri, lihat foto keluarga lama, waktu Naya baru lahir, cuma aku dan Mas Danu yang gantian gendong. Air mata netes pelan. Aku ngerasa kayak lagi kehilangan sesuatu yang pelan-pelan, tapi pasti. Bukan kehilangan besar tiba-tiba, tapi kayak pasir yang lolos dari genggaman. Aku chat Mas Danu, Mas, makasih ya udah jagain Naya. Aku kangen kalian. Balasannya datang setengah jam kemudian, iya Rin, kami juga kangen. Kamu sehat kan? Singkat banget. Dulu, kalau aku chat gini, dia bakal bales panjang, cerita hari itu, kasih emot cinta. Sekarang, kayak bales tugas. Besok paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Temen tim, Mbak Wulan, nanya, Rin, lo kenapa? Nangis lagi. Aku cerita sedikit, dia langsung peluk aku. Itu normal, Rin. Jarak jauh emang bikin overthinking. Tapi percaya aja sama suami lo. Aku anggup, tapi dalam hati aku mikir, percaya sih percaya, tapi kenapa rasanya ada yang salah? Malam harinya lagi, video call seperti biasa. Kali ini Naya yang angkat duluan, mukanya deket banget sama kamera. Mama Rina, lihat ini. Dia nunjukin gambar yang dia warnain, ada 3 orang stick figure. Yang paling tinggi pakai seragam polisi, itu aku, yang satu lagi pakai baju kantor, Papa, dan yang kecil, Naya, pegang tangan perempuan berambut panjang pakai daster, jelas Lila. Di atas gambarnya ditulis tulisan tangan Naya yang miring-miring, keluarga Naya. Aku senyum,
Cantik banget sayang. Mama suka. Tapi pas aku zoom, aku lihat di pojok gambar ada hati kecil warna merah di sekitar papa dan Mama Lila. Aku tanya pelan, sayang, ini Mama Lila ya? Naya angguk excited. Iya. Mama Lila bilang kita keluarga bahagia. Lila ambil HP. Kak, maaf ya kalau gambarnya agak, hehe. Naya yang minta gambar gini. Aku jawab, nggak apa mbak, bagus kok. Tapi dada aku sesak banget. Keluarga bahagia, tanpa aku di tengah-tengah? Emosi aku malam itu meledak-ledak. Setelah call selesai, aku keluar mes, duduk di teras sambil lihat hujan. Aku nangis pelan, nggak mau teman-teman denger. Aku mikir, apa aku egois kalau ngerasa terganggu? Lila kan bantu jagain Naya. Aku harusnya bersyukur. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut posisi aku sebagai ibu kandung pelan-pelan tergeser. Aku yang ngandung, lahirin, susuin, bangun malam kalau dia demam, sekarang Naya gambar keluarga dengan hati buat Lila? Beberapa hari kemudian, firasat aku makin kuat gara-gara story IG Lila lagi. Kali ini bukan cuma foto Naya, tapi video pendek. Naya lagi duduk di pangkuan Lila di sofa, Mas Danu duduk di sebelahnya, tangannya melingkar di pundak Lila. Mereka bertiga lagi nonton film Frozen, Naya nyanyi, Let It Go, sambil goyang-goyang. Captionnya, malam minggu terbaik bareng orang-orang tersayang My Little Family. My Little Family? Aku post video itu berkali-kali. Aku lihat cara Mas Danu ngelus rambut Lila pelan, cara Lila nyenderin kepala ke bahu Mas Danu. Gerakan kecil, tapi intim banget. Aku ngerasa kayak ditonjok perut. Aku screenshot story itu, simpen di folder khusus, meskipun aku tahu itu nggak sehat. Aku chat Mas Danu malam itu, Mas, tadi lihat story Mbak Lila. Kalian kelihatan bahagia banget ya? Balasannya lama, hampir 1 jam. Iya Rin, Naya seneng banget nonton film. Kamu gimana di sana? Aku balas, aku kangen kalian bertiga. Dia cuma balas emot love doang. Nggak ada, kami juga kangen, atau, cepet pulang ya. Hati aku dingin. Satu lagi yang bikin aku makin gelisah, Naya mulai jarang bilang kangen aku di video call. Dulu tiap buka kamera langsung, Mama kapan pulang? Sekarang dia lebih banyak cerita hari itu sama Mama Lila. Suatu malam, aku tanya langsung, sayang, Naya kangen Mama Rina nggak? Naya diam bentar, terus jawab, kangen sih, tapi Naya seneng sama Mama Lila sama Papa. Aku pura-pura ketawa, bagus dong kalau seneng. Tapi setelah call, aku nangis kejer di kamar mandi biar nggak ada yang lihat. Aku ngerasa kayak ibu yang gagal. Kerja keras buat masa depan keluarga, tapi malah kehilangan momen-momen kecil yang nggak bisa diganti. Aku mulai curhat lebih dalam ke Mbak Wulan. Dia bilang, Rin, mungkin lo harus pulang mendadak. Kasih surprise, lihat sendiri situasinya. Aku mikir keras. Dinas masih 1 bulan lagi, tapi ada info dari atasan kalau tim bisa pulang lebih cepat kalau target tercapai. Aku kerja mati-matian, lembur, patroli ekstra, biar target cepat kelar. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, kalau memang ada yang salah, kasih aku kekuatan buat hadepin. Emosi aku saat itu campur aduk parah. Takut, cemburu, marah ke diri sendiri, rindu yang gak tertahankan, dan sedikit harapan kalau semua ini cuma overthinking. Aku sering duduk sendirian di bukit dekat mes, lihat sunset, sambil bisik, Naya tetap anakku. Aku ibunya selamanya. Tapi firasat itu semakin kuat setiap hari. Kayak ada suara kecil di hati yang bilang, Rina, pas kamu pulang, semuanya bakal beda. Guys, jujur, nulis bab ini aja hati aku berdegup kenceng lagi. Pernah nggak kalian ngerasa firasat buruk yang pelan-pelan jadi kenyataan? Aku dulu nggak percaya hal-hal gitu, tapi pengalaman ini bikin aku sadar, hati seorang ibu jarang bohong. Setelah hampir 2 bulan penuh firasat buruk, overthinking, nangis malam-malam di mes Papua, akhirnya ada kabar baik dari atasan. Target pengamanan proyek selesai lebih cepat karena situasi aman dan tim kami kerja super keras. Kami boleh pulang 2 minggu lebih awal. Aku langsung excited campur takut. Excited karena akhirnya bisa peluk Naya lagi, takut karena entah apa yang bakal aku temuin di rumah.
Aku nggak bilang siapa-siapa soal kepulangan ini. Pengen kasih surprise besar. Bayangin aja, aku masuk rumah, Naya lari peluk aku sambil teriak, Mama Rina pulang. Mas Danu kaget seneng, Lila ikut senyum sambil bilang, Alhamdulillah kakak selamat sampai. Aku bahkan beli oleh-oleh banyak, noken buat Lila, patung kayu buat Mas Danu, dan baju adat Papua lucu buat Naya. Di pesawat pulang, aku duduk dekat jendela, senyum-senyum sendiri. Hati aku penuh harapan. Mungkin semua firasat itu cuma karena kangen berat, kata aku dalam hati. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta jam 7 malam. Langit Jakarta lagi gerimis kecil, tapi aku nggak peduli. Aku buru-buru naik taksi online, langsung ke rumah di pinggiran Jakarta. Sepanjang jalan aku buka galeri HP, lihat foto Naya terbaru dari story Lila kemarin. Naya lagi pakai baju baru warna pink, senyum lebar di pangkuan Lila. Aku senyum, besok aku yang gendong dia terus. Sampai di depan rumah jam 9 malam lewat. Lampu ruang tamu masih nyala terang, lampu kamar Naya juga kelihatan dari jendela. Rumah sepi dari luar, nggak ada suara motor atau mobil Mas Danu di garasi, mungkin dia parkir di dalam. Aku bayar taksi, turun pelan-pelan sambil bawa koper kecil dan tas oleh-oleh. Hujan gerimis bikin udara sejuk, aku tarik napas dalam. Akhirnya pulang, bisik aku. Aku punya kunci cadangan, jadi nggak perlu ketuk pintu. Pengen surprise beneran. Aku buka pagar pelan banget biar nggak berisik, masuk halaman, terus buka pintu depan tanpa suara. Pas pintu kebuka, aku langsung disambut aroma masakan yang familiar, mungkin ayam goreng atau sop yang Lila sering bikin. Rumah hangat, lampu ruang tamu nyala redup, mainan Naya berserakan di karpet. Aku senyum sendiri. Mereka lagi santai nih. Aku lepas sepatu, jalan pelan ke dalam. Dari ruang tamu aku dengar suara tawa kecil Naya, campur suara perempuan yang lembut, suara Lila. Ada suara Mas Danu juga, pelan, kayak lagi bisik-bisik. Aku mikir mereka lagi nonton TV bareng atau baca dongeng. Hati aku berdegup kenceng, campur seneng dan deg-degan. Aku taruh tas oleh-oleh di meja samping, terus jalan ke arah kamar Naya. Pintunya agak kebuka, cahaya lampu tidur warna kuning keluar dari celah. Aku mendekat pelan, intip dulu sebelum masuk. Dan saat itu juga, dunia aku kayak berhenti berputar. Di dalam kamar, di kasur kecil Naya yang bertema princess, Naya duduk manis di pangkuan Lila. Lila pakai daster pendek warna biru muda, rambutnya tergerai, lagi peluk Naya dari belakang sambil nunjuk-nunjuk tablet yang lagi putar kartun. Mas Danu duduk di samping mereka, badannya miring ke arah Lila, tangan kirinya melingkar di pinggang Lila dengan santai banget, jari-jarinya mainin ujung daster Lila. Tangan kanannya ngelus kepala Naya pelan. Mereka bertiga, kelihatan damai banget. Bahagia banget. Kayak keluarga kecil yang gak terganggu apa-apa. Naya lagi nyanyi-nyanyi kecil ikutin lagu di kartun, terus tiba-tiba balik badan, peluk leher Lila erat-erat, bilang manja, Mama Lila, Naya sayang Mama Lila paling-paling. Lila ketawa lembut, cium pipi Naya berkali-kali, Mama Lila juga sayang Naya banget, sayangku. Mas Danu senyum lebar, ikut cium kening Naya, terus, dia miringin badan, cium pipi Lila pelan, bisik sesuatu yang bikin Lila tersipu dan ketawa kecil. Aku berdiri di situ, di balik pintu, kayak patung es. Napasku sesak, tangan aku gemetar pegang gagang pintu. Rasanya ada yang pecah di dalam dada aku. Bukan marah besar yang meledak-ledak, tapi sedih yang dalam banget, campur kecewa, campur nggak percaya. Ini rumah aku. Ini anak aku. Ini suami aku. Tapi pemandangan di depan mata aku ini, kayak aku yang tamu. Aku ingat semua firasat selama di Papua, story IG, panggilan, Mama Lila, gambar keluarga dengan hati kecil, video call yang semakin singkat. Semua itu ternyata bukan overthinking. Ini nyata. Selama aku pergi, mereka bertiga udah bangun dunia kecil yang nggak lagi butuh aku di tengah-tengahnya. Air mata aku netes pelan tanpa suara. Aku hapus cepat-cepat, takut ketahuan. Tapi di saat yang sama, ada bagian hati aku yang ngerasa lega. Lega karena akhirnya tahu. Nggak perlu lagi nebak-nebak, nggak perlu lagi pura-pura semua baik-baik aja di video call. Tapi lega itu cuma sebentar, langsung diganti rasa sakit yang menusuk. Aku tarik napas dalam-dalam,
coba tenangin diri. Aku nggak mau masuk kayak orang kalah atau marah besar di depan Naya. Aku mau tetap jadi ibu yang kuat buat dia. Tapi jujur, guys, saat itu aku pengen lari aja dari rumah, balik ke Papua, pura-pura nggak pernah pulang. Pengen nangis di bandara sendirian. Tapi aku nggak bisa. Naya ada di sana. Dia anak aku. Aku mundur selangkah, hapus air mata lagi, terus batuk kecil biar mereka tahu ada orang. Aku buka pintu lebar-lebar, suara aku dibikin ceria meskipun gemetar. Assalamualaikum. Mama pulang. Reaksi mereka, ya ampun, kayak film slow motion. Naya langsung loncat dari pangkuan Lila, lari ke arah aku sambil teriak kegirangan, Mama Rinara pulang. Dia peluk kaki aku erat-erat, muka dia naik ke atas, senyum lebar banget. Aku jongkok, peluk dia kuat-kuat sampai rasanya tulang aku mau remuk. Air mata aku netes di rambutnya, tapi aku pura-pura ketawa. Mama kangen banget sama Naya. Lila dan Mas Danu, mukanya pucat langsung. Lila buru-buru berdiri, rapikan daster, senyum kaku. Kak, kok nggak bilang mau pulang hari ini? Mas Danu juga berdiri, mukanya campur kaget dan bersalah. Dia dekatin aku, mau peluk, tapi aku mundur setengah langkah tanpa sadar. Rin, selamat datang pulang, katanya pelan. Aku angkat Naya, gendong dia, cium pipinya berkali-kali. Mama bawa oleh-oleh banyak loh buat Naya. Naya excited banget, lupa sama yang lain. Tapi aku lihat dari sudut mata, Lila dan Mas Danu saling pandang sebentar, kayak lagi komunikasi tanpa suara. Malam itu aku pura-pura biasa aja di depan Naya. Aku kasih oleh-oleh, cerita sedikit soal Papua, mandiin dia, baca dongeng sampai dia tidur di pelukan aku. Tapi sepanjang waktu, hati aku bergetar hebat. Setelah Naya tidur, aku keluar kamar, lihat Mas Danu dan Lila lagi duduk di ruang tamu, nungguin aku dengan muka tegang. Aku tahu, malam ini bakal panjang. Apa yang aku lihat saat masuk kamar? Bukan cuma sekilas intip dari pintu, tapi saat aku benar-benar berdiri di ambang pintu, masuk pelan, dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Setelah aku intip dari celah pintu dan dunia aku rasanya ambruk, aku tarik napas dalam-dalam berkali-kali. Aku hapus air mata yang udah mengalir di pipi, coba tenangin tangan yang gemetar. Aku nggak mau Naya lihat mamanya lemah. Aku nggak mau dia bingung kenapa orang dewasa di sekitarnya tiba-tiba tegang. Jadi aku paksa senyum, paksa suara aku jadi ceria, meskipun dada aku kayak ditindih batu besar. Aku dorong pintu kamar Naya pelan-pelan sampai terbuka lebar. Cahaya lampu tidur warna kuning lembut langsung menyinari wajah aku. Assalamualaikum, Tebat siapa yang pulang, kata aku sambil coba ketawa kecil. Reaksi pertama datang dari Naya. Matanya yang bulat langsung melebar, mulutnya terbuka, terus dia loncat dari pangkuan Lila kayak anak kecil yang lagi buka kado ulang tahun. Mama Rina, Mama pulang beneran. Dia lari kecil ke arah aku, tangan terbuka lebar, nabrak kaki aku, peluk erat-erat. Aku jongkok cepat, peluk dia balik dengan kedua tangan, angkat dia ke pelukan aku. Bau sabun bayi dan sampo strawberry yang sama seperti dulu langsung menerpa hidung aku. Aku cium rambutnya, pipinya, keningnya berkali-kali. Air mata aku netes lagi, tapi kali ini aku biarin mengalir di rambut Naya, pura-pura itu cuma keringet karena gerah. Mama kangen banget sama kamu, sayang, kangen sekali, bisik aku di telinganya, suara aku pecah. Naya ketawa girang, Naya juga kangen Mama Rina. Mama bawa apa? Mama sehat kan? Aku angguk, Mama sehat banget karena mikirin Naya terus. Baru setelah itu aku angkat muka, lihat ke arah Lila dan Mas Danu yang masih duduk di kasur. Lila langsung berdiri cepat, rapikan daster biru mudanya yang sedikit kusut karena Naya duduk di pangkuannya tadi. Rambutnya yang panjang agak acak-acakan, pipinya merah, entah karena kaget atau karena lagi hangat-hangatnya bareng mereka. Matanya nggak berani langsung tatap aku lama-lama. Kak, alhamdulillah kakak selamat sampai rumah. Kok nggak bilang-bilang mau pulang hari ini? Suaranya lembut seperti biasa, tapi ada getar kecil di ujungnya. Aku bisa baca dari bahasa tubuhnya. Tangan kanannya memilin ujung daster, kaki kirinya maju mundur pelan kayak orang gelisah. Mas Danu juga berdiri, tapi lebih lambat. Mukanya yang biasanya tenang sekarang kelihatan pucat,
bibirnya kaku. Dia coba senyum, tapi senyumnya nggak sampai ke mata. Rin, selamat datang pulang, katanya pelan, suaranya serak. Dia maju selangkah, kayak mau peluk aku, tapi aku refleks mundur setengah langkah sambil tetap gendong Naya. Gerakan kecil itu bikin dia berhenti, tangannya menggantung di udara sebentar sebelum diturunin lagi. Aku lihat lagi posisi mereka bertiga tadi, meskipun sekarang udah berubah. Tablet masih nyala di kasur, kartun Frozen lagi pos di skene Elsa nyanyi. Bantal-bantal kecil berserakan, selimut tipis yang biasa aku pakai buat selimutin Naya malam-malam sekarang melingkar di pinggang Lila dan Mas Danu tadi, sekarang udah jatuh ke lantai. Aku inget banget gimana tangan Mas Danu melingkar santai di pinggang Lila, jari-jarinya mainin kain daster. Gimana Lila nyenderin kepala ke bahu Mas Danu. Gimana Naya duduk manja di pangkuan Lila, panggil, Mama Lila, dengan suara yang paling manja yang pernah aku dengar dari dia. Pemandangan itu terpatri di otak aku. Bukan cuma gambar, tapi juga suasananya, hangat, intim, damai. Kayak keluarga kecil yang udah biasa begitu setiap malam. Dan aku yang datang dari jauh, kayak orang luar yang nyelonong masuk ke momen pribadi mereka. Hati aku rasanya hancur berkeping-keping. Bukan marah yang membara kayak di sinetron, tapi sedih yang dalam, dingin, dan berat. Sedih karena aku ngerasa tergeser pelan-pelan tanpa sadar. Sedih karena anak yang aku lahirin, yang aku rawat dengan susah payah, sekarang nyaman banget di pangkuan perempuan lain dan panggil dia, Mama. Sedih karena suami yang aku percaya sepenuhnya, yang aku kasih kebebasan nikah lagi demi kebahagiaan rumah tangga, sekarang kelihatan lebih rileks dan mesra sama istri keduanya. Aku ngerasa bodoh. Bodoh karena percaya semuanya bakal baik-baik aja. Bodoh karena selama di Papua aku masih kirim-kirim pesan manis, bilang, jaga Naya ya mas, aku percaya sama kalian. Bodoh karena tiap video call aku senyum lebar meskipun hati lagi gelisah. Aku ngerasa kayak ibu dan istri yang gagal total. Tapi di saat yang sama, ada emosi lain yang muncul, marah kecil ke diri sendiri. Kenapa aku nggak pulang lebih cepat? Kenapa aku nggak lebih tegas dari awal soal batasan-batasan? Dan yang paling menyakitkan, ada sedikit cemburu yang nggak aku sangka bakal sekuat ini. Aku cemburu lihat Lila bisa ada di sana setiap hari, bisa peluk Naya setiap malam, bisa mesra-mesraan sama Mas Danu tanpa rasa bersalah karena aku nggak ada. Aku tarik napas dalam-dalam lagi, coba kendalikan semua emosi itu. Naya masih di gendongan aku, tangannya mainin kerah seragam dinas aku yang udah kusut karena perjalanan. Aku nggak mau dia ngerasain ketegangan ini. Jadi aku paksa senyum lebih lebar. Mama bawa oleh-oleh banyak loh. Ada baju adat Papua lucu buat Naya, ada noken buat Mama Lila, ada patung kayu buat Papa. Naya langsung kegirangan. Beneran? Mana-mana? Aku turunin Naya pelan, ambil tas oleh-oleh dari ruang tamu, balik lagi ke kamar. Aku kasih satu-satu sambil cerita dikit soal Papua. Naya excited banget, langsung coba baju adatnya, lari ke cermin, ketawa-ketawa. Lila ikut bantu pasangin aksesorisnya, senyumnya masih kaku tapi coba ramah. Mas Danu berdiri di pojok, pegang patung kayunya, bilang, makasih Rin, bagus banget. Aku lihat mereka bertiga lagi. Naya peluk Lila sambil bilang, Mama Lila lihat, Naya cantik kan? Lila jawab, cantik banget sayangku, Mas Danu senyum bangga. Aku duduk di pinggir kasur, pura-pura sibuk fotoin Naya, tapi dalam hati aku lagi perang batin hebat. Malam itu aku mandiin Naya sendiri, sesuatu yang aku kangenin banget. Aku baca dongeng, nyanyi lagu Nina Bobo, sampai dia tertidur di pelukan aku. Bau badannya, napasnya yang pelan, semua bikin aku nangis lagi dalam diam. Setelah Naya tidur nyenyak, aku cium keningnya lama, bisik, Mama selamanya sayang kamu, ya. Aku keluar kamar pelan-pelan, tutup pintu. Di ruang tamu, Mas Danu dan Lila udah duduk berseberangan, muka tegang. Lampu ruang tamu redup, cuma lampu meja kecil yang nyala. Aku tahu, obrolan malam ini nggak bakal bisa dihindari. Aku duduk di sofa tengah, tarik napas panjang. Kita ngobrol ya, kata aku pelan. Dan malam itu jadi salah satu malam terpanjang dalam hidup aku. Setelah malam pulang mendadak itu, setelah aku mandiin Naya, baca dongeng, dan nungguin dia tidur nyenyak sambil peluk dia erat-erat, aku keluar dari kamarnya pelan-pelan.
Pintu aku tutup tanpa suara. Jam di dinding menunjukkan hampir jam 11 malam. Rumah sepi, cuma suara jam tik-tak dan hujan gerimis di luar. Di ruang tamu, Mas Danu dan Lila udah duduk. Mas Danu di sofa panjang sebelah kiri, tangannya saling genggam di pangkuan, mukanya menunduk. Lila di kursi single seberangnya, tangan memilin ujung daster yang sama seperti tadi, matanya merah kayak habis nangis pelan. Lampu ruang tamu cuma nyala satu, yang kecil di meja sudut, bikin suasana makin berat. Aku duduk di sofa tengah, tepat di antara mereka berdua, tarik napas panjang, dan mulai bicara. Kita ngobrol ya, dari hati ke hati. Aku nggak mau ada yang ditutup-tutupin lagi. Suara aku pelan, tapi tegas. Aku nggak mau teriak, nggak mau marah besar di malam hari. Naya bisa bangun. Mas Danu angkat muka, matanya langsung basah. Rin, maaf. Aku nggak nyangka kamu pulang malam ini. Lila ikut bicara pelan, suaranya gemetar. Kak, maaf banget. Kami nggak bermaksud. Aku angkat tangan pelan, nyuruh mereka diam dulu. Sebelum kalian cerita, aku mau cerita dulu apa yang aku rasain selama di Papua dan apa yang aku lihat tadi malam. Aku mulai dari awal. Aku ceritain gimana tiap malam aku nangis di mes karena kangen Naya. Gimana firasat buruk muncul pelan-pelan, Naya panggil Lila, Mama Lila, story IG yang makin sering bilang, anakku, atau my little family, video call yang semakin singkat, Mas Danu yang jarang ambil HP lagi. Aku ceritain gimana aku screenshot story mereka, simpen di folder rahasia, baca ulang tiap malam sambil nangis. Aku bilang aku ngerasa kayak orang asing di keluarga sendiri. Aku bilang aku takut posisi aku sebagai ibu kandung dan istri pertama tergeser. Sambil cerita, air mata aku netes terus. Bukan nangis kejer, tapi mengalir pelan, nggak bisa dibendung. Aku kerja mati-matian di Papua, patroli hujan-hujanan, rapat sampai malam, bukan buat pangkat atau gaji doang. Buat masa depan Naya. Buat kita semua. Tapi tiap malam aku mikir, apa di rumah mereka lagi bahagia tanpa aku. Mas Danu nangis juga sekarang. Dia maju, duduk di lantai depan aku, pegang tangan aku. Rin, aku salah banget. Aku nggak ngeh kalau kamu sampai segitu gelisahnya. Aku mikir kamu kuat, kamu kan polwan, pasti biasa jauh. Aku tarik tangan aku pelan. Mas, aku kuat di lapangan. Tapi di hati, aku perempuan biasa yang butuh kepastian. Lila nangis lebih kenceng. Dia geser duduk di lantai juga, dekat Mas Danu. Kak, aku yang salah paling besar. Aku kebawa suasana. Awalnya cuma bantu jaga Naya, tapi lama-lama aku ngerasa kayak ibu beneran. Naya manja banget sama aku, Mas Danu juga lebih sering di rumah, kami bertiga sering bareng-bareng. Aku nggak nahan diri buat nikmatin momen itu. Caption-caption di IG itu, aku nggak mikir bakal nyakitin kakak. Aku lihat Lila, dan jujur, aku nggak benci dia saat itu. Aku kasihan. Dia muda, mungkin ngerasa punya keluarga kecil yang hangat setelah sekian lama cuma jadi istri kedua yang numpang. Tapi aku juga sakit. Mbak, aku yang ngandung Naya 9 bulan, operasi sesar, susuin malam-malam, bangun tiap dia demam. Aku nggak pernah minta dia panggil orang lain, Mama, selain aku. Mas Danu angkat bicara lagi, suaranya pecah. Rin, selama kamu pergi, aku memang lebih dekat sama Lila. Bukan karena aku nggak sayang kamu, tapi Lila selalu ada. Dia masakin aku tiap malam, nemenin aku kalau aku capek kerja, jagain Naya sampai tidur. Aku ngerasa nyaman. Dan Naya, dia juga nyaman banget sama Lila. Kami bertiga kayak keluarga kecil. Tapi aku nggak pernah niat gantiin kamu. Kamu tetap istri pertama aku, ibu kandung Naya. Kata, keluarga kecil, itu nusuk lagi. Aku nangis lebih kenceng. Mas, tadi aku lihat kalian di kamar Naya. Kamu peluk Lila dari belakang, mainin daster dia, cium pipi dia. Naya di pangkuan Lila, panggil, Mama Lila, manja banget. Kalian kelihatan bahagia banget. Aku berdiri di pintu, ngerasa kayak tamu yang salah masuk rumah sendiri. Mereka berdua diam, nangis pelan. Mas Danu pegang kepala sendiri, ya Allah, Rin, aku nggak sadar kalau kelihatan gitu.
Kami cuma lagi santai, biasa aja. Aku geleng kepala. Buat kalian biasa, tapi buat aku yang baru pulang setelah 3 bulan sendirian, itu nggak biasa. Itu nyata banget kalau selama aku nggak ada, kalian udah punya ritme sendiri. Obrolan berlangsung sampai jam 2 pagi. Kami nangis bareng, cerita bareng, saling maaf-maafan. Aku bilang aku nggak mau cerai, karena Naya butuh ayah, dan aku masih sayang Mas Danu. Tapi aku juga tegas, posisiku sebagai istri pertama dan ibu kandung Naya nggak boleh diganti. Naya harus balik panggil Mbak Lila, Tante, atau Mama Lila, kalau dia mau, tapi aku tetap mama utama. Kalian boleh mesra, tapi nggak di depan Naya kalau aku ada. Dan aku minta Mas Danu lebih adil lagi, nggak boleh lebih condong ke satu pihak. Lila angguk cepet, Kak, aku setuju banget. Aku nggak mau gantiin posisi kakak. Aku cuma pengen Naya sayang aku sebagai tante atau ibu kedua. Caption-caption IG aku hapus yang kelewatan. Maaf banget, Kak. Mas Danu pegang tangan aku lagi, kali ini aku biarin. Rin, aku janji bakal lebih adil. Aku sayang kalian berdua, tapi kamu yang pertama. Mulai besok aku bakal usahain bagi waktu lebih baik. Aku nangis lagi, tapi kali ini nangis lega. Kami bertiga pelukan bareng di lantai ruang tamu, pelukan yang awkward tapi tulus. Aku ngerasa beban di dada aku berkurang sedikit. Beberapa bulan setelah itu, hidup kami berubah pelan-pelan jadi lebih baik. Aku minta dinas luar dikurangin, atasan ngerti karena alasan keluarga. Aku lebih sering di rumah, mandiin Naya, baca dongeng, main bareng. Naya balik panggil Lila, Mama Lila, kadang-kadang, tapi dia tahu aku mamanya yang utama. Dia bilang sendiri, Mama Rina yang lahirin Naya, Mama Lila yang nemenin Naya main. Aku senyum denger itu. Mas Danu lebih adil sekarang. Dia gantian tidur di kamar aku lebih sering, ajak aku jalan berdua, kasih surprise kecil. Sama Lila juga tetap mesra, tapi nggak lagi berlebihan di depan aku atau Naya. Lila sendiri lebih hati-hati, story IG-nya sekarang lebih netral, sering foto kami berempat bareng. Kadang aku masih sedih kalau ingat malam pulang itu. Masih ada luka kecil di hati. Tapi aku belajar ikhlas total. Poligami memang nggak mudah, guys. Butuh hati yang lapang banget, komunikasi yang jujur, dan saling menghargai posisi masing-masing. Aku nggak bilang hidup kami sempurna sekarang, tapi kami bahagia dengan cara kami sendiri. Naya punya 3 orang tua yang sayang banget sama dia, itu yang terpenting. Akhirnya, aku bersyukur dinas Papua itu terjadi. Karena tanpa itu, mungkin luka ini nggak pernah terbuka, dan nggak pernah sembuh. Tuhan kasih cobaan biar kami lebih kuat. Guys, terima kasih banget udah ikutin cerita aku. Kalian yang komentar, yang kasih dukungan, yang share pengalaman serupa, aku baca semua, dan itu bikin aku nggak ngerasa sendirian. Poligami, jarak jauh, rasa takut tergantikan, banyak perempuan yang ngalamin. Semoga cerita aku bisa kasih pelajaran buat kita semua, komunikasi itu nomor 1, dan jangan pernah abaikan firasat hati.